Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Santet Serat Jiwo. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1987. Kehidupan terasa nyaman bagi Sumarno. Sejak 2 tahun terakhir, dia bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Dan dia sangat bersyukur karena gaji tiap bulan termasuk cukup besar. Hanya saja, mulai terbersit di hatinya untuk pulang kampung. Dia ingin membuka usaha di sana karena mulai bosan dengan bisingnya kota Jakarta. Untung saja, dia masih sempat pulang kampung setiap 2 minggu sekali. Semuanya terasa normal, termasuk setiap bulan dia selalu menyisihkan sebagian gaji untuk ditabung demi mimpinya membuka usaha sendiri di kampung. Salah satu yang ingin diikuti jejaknya adalah Wawan, sahabat sejak masih TK, yang tak mau melanjutkan kuliah walau orang tuanya termasuk mampu. Wawan lalu membuka toko pakaian di pasar dan sekarang usahanya sudah berkembang bagus. Walau juga belum menikah, Wawan bisa membeli sepeda motor jenis terbaru dan terlihat sedang membangun rumah. Setiap kali pulang kampung, Sumarno selalu menyempatkan diri berkunjung ke rumah Wawan yang hanya terpisah 1 RT. Tak ada yang berubah dari persahabatan mereka. Bahkan dibanding semua teman Sumarno yang lain, Wawanlah yang paling dekat. Wawan pula yang sering memintanya untuk mempertimbangkan masak-masak rencana pulang kampung. Karena walau terlihat mudah, tapi dunia usaha banyak sekali saingan. Kalau kamu kan tiap tanggal 1 pasti dapat gaji, no, gak kayak aku, ucap Wawan suatu hari. Tapi hal itu tak menyurutkan niat Sumarno. Apalagi secara kasat mata, terlihat jelas bahwa penghasilan Wawan jauh lebih baik dibanding dirinya. Wawan juga mengaku siap berbagi ilmu jika saja kelak Sumarno mengikuti langkahnya untuk membuka usaha. Sampai suatu malam, Sumarno mengalami mimpi yang sangat aneh. Tak seperti biasanya, dia sulit memejamkan mata. Padahal tak ada masalah yang terlalu berat untuk dipikirkan. Sekitar jam 12 malam, baru Sumarno bisa tertidur. Tiba-tiba, dia merasa berada di sebuah ruangan yang sangat asing. Anehnya, kaki dan tangannya dalam posisi terikat dan duduk di sebuah kursi kayu. Suasana begitu hening, disertai aroma-aroma aneh yang menyengat. Di saat yang sama, hidungnya mencium bau kemenyan, bunga melati, bau semacam sampah terbakar, dan bangkai busuk secara bersamaan. Sumarno berusaha bangkit, tapi ikatan di tangan dan kakinya terlalu kuat. Rasa takut tentu sangat kuat. Di tengah-tengah usahanya melepaskan ikatan, tiba-tiba pintu kamar itu dibuka dari luar. Lalu, pemandangan yang ditangkap matanya ternyata jauh lebih mengerikan. Yang masuk ke dalam ruangan adalah sesosok hitam berbulu lebat yang tingginya sekira 2 kali manusia normal.
Dengan 2 tanduk di kepalanya serta mata yang merah menyala, sosok itu begitu menakutkan. Dan yang tak kalah mengerikan, ternyata sosok itu menyeret seseorang. Sumarno ingin berteriak, tapi segera dibatalkan. Karena sosok itu terlihat tak menyadari keberadaannya. Ini tentu sangat aneh, karena posisinya begitu dekat. Sampai akhirnya, begitu seluruh tubuh yang diseret masuk ke dalam ruangan, Sumarno ternyata mengenali orang ini. Dari wajahnya, ini adalah Pak Joko, tetangga di kampung yang berjualan pakaian di pasar. Entah apa yang terjadi padanya, Sumarno terus mengamati tanpa berani mengeluarkan suara. Sepertinya Pak Joko tak bergerak sama sekali. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka, seperti mengalami kekerasan yang luar biasa. Walau wajahnya masih bisa dikenali, tapi banyak juga luka menganga di sana. Kemudian, peristiwa berikutnya benar-benar membuat Sumarno merasa mual. Sosok hitam tinggi besar itu mengunyah anggota-anggota tubuh Pak Joko dengan begitu lahap. Dimulai dari tangan kiri, lengan kanan, kedua kaki, lalu semua tubuhnya sampai terakhir bagian kepala yang juga dikunyah dan tidak bersisa. Entah kejadian itu berlangsung berapa lama. Yang jelas, mata Sumarno mengikuti sampai benar-benar selesai, dan makhluk hitam besar itu terlihat bersendawa dengan santainya. Makhluk itu sempat sekilas melirik Sumarno. Kemudian dia pergi meninggalkan ruangan. Saat itulah Sumarno berteriak, dan dia pun terbangun. Keringat dingin segera bercucuran dengan deras. Mimpi barusan terlalu menakutkan. Sebagai tetangga, tentu Sumarno khawatir dengan keadaan Pak Joko. Tapi di zaman itu tak ada HP atau alat komunikasi lain yang bisa dengan cepat mencari informasi. Satu-satunya alat komunikasi adalah surat, yang itu pun baru sampai 2 atau 3 hari. Sumarno hanya bisa berharap mimpi barusan hanyalah bunga tidur biasa. Setelah merasa agak tenang, Sumarno bisa tidur lagi di kamar kecil kontrakannya. Syukurnya tak ada mimpi aneh lagi yang mendatanginya. 3 hari kemudian, Sumarno pulang kampung. Selain acara rutin melepas rindu pada orang tua dan wawan sahabatnya, kali ini ada rasa penasaran yang sangat kuat, yaitu apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Joko. Sesampainya di rumah, sebelum menyantap hidangan dari sang ibu, Sumarno pun menanyakan tentang Pak Joko. Disitulah bapaknya menceritakan hal yang mengerikan. Ternyata Pak Joko meninggal dunia kemarin. Sumarno tentu terkejut. Walau dari 3 hari yang lalu memang ada kekhawatiran tentang Pak Joko. Kata bapaknya, terjadi kehebohan di kampung. Konon kematian Pak Joko terasa tidak wajar. Sekujur tubuhnya menghitam, dan ada beberapa yang menduga Pak Joko telah menjadi korban santet. Pihak keluarga sempat sangat marah, tapi diredam oleh Bu Joko yang tidak ingin arwah almarhum tak tenang di alam sana. Intinya, Bu Joko sudah ikhlas dan meminta semuanya untuk mendoakan Pak Joko. Malam harinya, Sumarno dan bapaknya menghadiri acara tahlilan di rumah duka. Selepas acara,
dia diajak mampir ke rumah Wawan yang juga hadir dalam tahlilan. Ternyata cerita dari Wawan sama, bahwa terjadi kehebohan ketika Pak Joko meninggal. Kasihan, padahal Pak Joko itu orangnya baik, kata Wawan. Wawan juga mengatakan hal yang sama, bahwa ada pendapat Pak Joko menjadi korban santet. Hanya saja semuanya belum jelas. Menurut Wawan, andai pun ada yang tidak suka dengan Pak Joko, mungkin adalah pesaing bisnisnya. Tapi lagi-lagi tidak jelas karena bisnis Pak Joko memang banyak. Selain punya toko pakaian di pasar, dia juga punya usaha ternak dan dagang sapi. Selain itu, dia juga punya beberapa hektar sawah. Singkatnya, Pak Joko memang sukses dengan semua usahanya. Sekitar jam 10 malam, Sumarno pamit pulang. Besok dia harus kembali ke Jakarta untuk bekerja. Singkat cerita, waktu pun berjalan kembali. Kehidupan Sumarno kembali normal dengan rutinitas pulang kampung setiap 2 minggu. Tak ada lagi yang aneh setelah itu. Pekerjaan di kantor juga berjalan biasa. Sampai suatu malam, sekitar 3 bulan sejak kejadian mimpi mengerikan, Sumarno mengalami hal yang sama lagi. Tiba-tiba, dia merasa tak bisa tidur. Sumarno mencari-cari penyebabnya, tapi selalu gagal. Tak ada masalah berat apapun di pikiran, termasuk pekerjaan di kantor. Dia pun mulai mengkhawatirkan sesuatu, karena teringat mimpi 3 bulan yang lalu. Dan hal itu pun terjadi lagi. Tak lama setelah tertidur, tiba-tiba dia merasa di sebuah ruangan yang aneh. Sumarno merasa pernah berada di ruangan ini, tapi lupa kapan dan di mana. Dia duduk di atas kursi kayu dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Berkali-kali dia berusaha melepaskan ikatan, tapi selalu gagal. Tak lama kemudian, terdengarlah suara aneh dari kejauhan, seperti langkah kaki yang berat dan menuju ke ruangan itu. Seketika, bulu kuduk Sumarno merinding. Apalagi tak lama kemudian terdengar pintu ruangan itu didorong dari luar. Dan nyali Sumarno semakin menciut ketika sesosok makhluk hitam tinggi besar masuk ke ruangan itu. Makhluk itu begitu tinggi, kira-kira 2 kali manusia normal. Lagi-lagi Sumarno merasa pernah melihat sosok ini, tapi entah kapan dan di mana. Dan ternyata makhluk itu tidak sendirian. Dia menyeret tubuh seorang laki-laki yang terlihat tak bergerak sama sekali. Sumarno meneguk ludah penuh ketakutan. Makhluk itu seperti tak peduli dengan keberadaannya. Lalu, dengan santainya makhluk menyeramkan itu memakan laki-laki yang diseretnya dengan lahap. Begitu wajah laki-laki itu menghadap ke arah Sumarno, ternyata itu adalah tetangga di kampungnya. Dia adalah salah satu orang kaya di sana, yaitu Pak Warsito. Sumarno tentu terkejut, sekaligus ketakutan menyaksikan pemandangan mengerikan di hadapannya. Makhluk itu terus mengunyah semua tubuh Pak Warsito yang dari awal sudah tercabik dengan banyaknya luka. Sampai terakhir, bagian kepala yang dikunyah. Seluruh tubuh Pak Warsito tak bersisa sama sekali. Di hadapan Sumarno yang ketakutan, makhluk tinggi besar itu bersendawa dengan santainya. Lalu,
Setelah sekilas melirik Sumarno, makhluk itu pergi begitu saja. Sumarno pun terbangun dengan nafas tersengal. Tubuh dan kaosnya telah basah oleh keringat dingin. Disitulah baru dia teringat. Mimpi barusan begitu mirip dengan mimpi 3 bulan yang lalu. Kali ini dia tak berani lagi meremehkan. Masih teringat jelas kejadian meninggalnya Pak Joko. Sumarno lalu berusaha mengingat profil Pak Warsito. Dia adalah pemilik usaha angkutan. Belasan mikrolet dan truk berjejer di garasinya. Selain itu, dia juga punya toko pakaian di pasar seperti juga almarhum Pak Joko. Sisa malam itu, Sumarno tak bisa tertidur lagi. Jika nanti ada sesuatu dengan Pak Warsito, satu pertanyaan hinggap di kepalanya, yaitu kenapa dirinya yang harus mengalami mimpi seperti ini. Kebetulan lusa adalah jadwalnya pulang kampung, tapi besok dia masih harus bekerja. Pagi harinya Sumarno tak lagi fokus. Ada kekhawatiran yang luar biasa dan juga kasihan pada Pak Warsito, andai memang terjadi apa-apa dengannya. Walau Sumarno tak terlalu akrab, tapi Pak Warsito adalah orang dan tetangga yang sangat baik. Dalam hati, Sumarno berdoa semuanya baik-baik saja. Walau kali ini dia mulai tidak terlalu yakin dengan doa itu. Keesokan harinya, Sumarno pun pulang kampung. Sesampai di rumah, hal pertama yang ditanyakan pada bapaknya adalah tentang Pak Warsito. Disitulah Sumarno sangat terkejut. Ternyata apa yang dialami Pak Warsito sungguh mirip dengan Pak Joko. Dia meninggal 2 hari yang lalu dan kejadiannya juga menggemparkan warga. Jenazahnya menghitam dan muncul pula dugaan bahwa Pak Warsito telah menjadi korban santet yang entah siapa pelakunya. Bapaknya Sumarno juga terkejut dari mana Sumarno tahu. Akhirnya Sumarno pun bercerita bahwa menjelang Pak Joko meninggal, dia mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Dan anehnya, mimpi yang mirip terjadi lagi menjelang kematian Pak Warsito. Sumarno juga mengaku heran kenapa dirinya mengalami mimpi itu. Karena baik Pak Joko maupun Pak Warsito tidaklah terlalu akrab dengannya. Malam harinya, Sumarno hadir di acara tahlilan. Kali ini bapaknya tidak ikut karena merasa tidak enak badan. Selepas tahlilan, Sumarno singgah di rumah Wawan. Tentu saja ada informasi yang ingin didengar dari sahabatnya itu. Ternyata, menurut Wawan, kejadian yang menimpa Pak Warsito benar-benar mirip dengan Pak Joko. Kematiannya terasa mendadak dan aneh. Kata istrinya, sepulang dari pasar, Pak Warsito tiba-tiba mengeluh sesak nafas dan tak lama kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Seperti cerita bapaknya, jenazah Pak Warsito juga menghitam dan menimbulkan spekulasi para tetangga tentang ilmu santet. Tapi Bu Warsito tak ingin memperpanjang itu semua dengan alasan yang sama, yaitu agar sang suami tenang di alam sana. Apa memang ada santet yang menyerang kampung kita, Wan? Tanya Sumarno sambil menyeruput kopi. Wawan hanya menggeleng dan mengaku tidak tahu. Apalagi keluarga Pak Joko maupun Pak Warsito sama-sama tak mau memperpanjang masalah.
Sumarno lalu menceritakan pula tentang mimpi aneh yang dialaminya. 2 kali mimpi dan keduanya diikuti kejadian mengerikan. Wawan menduga Sumarno memang punya kemampuan khusus yang tidak disadarinya. Dan mungkin kemampuan itu diwarisi dari almarhum Mbah Samin kakeknya, yang telah meninggal ketika mereka berdua masih TK. "Kamu hati-hati ya di Jakarta, musibah bisa menimpa di mana saja," ucap Wawan sambil memeluk Sumarno. Setelah obrolan lain tentang usaha, Sumarno pun pamit pulang menjelang tengah malam. Pikirannya masih dipenuhi berbagai kebingungan, terutama tentang kenapa dirinya yang mengalami mimpi-mimpi mengerikan yang akhirnya menjadi semacam petunjuk. Waktu pun berjalan kembali dan Sumarno kembali bekerja di Jakarta. Tak seperti kejadian pertama, mimpi tentang Pak Warsito kali ini sangat mengganggu hari-harinya. Sampai sekitar 1 bulan, kejadian itu begitu membekas. Tapi setelah itu, perlahan Sumarno bisa melupakan. Hari-hari pun berjalan lagi seperti biasa. Setiap kali pulang kampung, obrolan tentang kematian aneh Pak Joko dan Pak Warsito juga semakin mereda. Tak ada pula pengakuan-pengakuan aneh dari warga, seperti bertemu penampakan atau semacamnya. Sementara itu, tekad Sumarno semakin kuat untuk membuka usaha di kampung. Apalagi kedua orang tuanya semakin tua. Beliau hanya hidup berdua karena kakak Sumarno satu-satunya sudah menikah dan tinggal di Kalimantan. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Sumarno membuat keputusan. Nanti setelah menerima THR, dia akan mengundurkan diri dan pulang kampung. Sumarno juga merasa karirnya sulit berkembang karena banyak teman-temannya yang menyandang gelar sarjana. Sedangkan Sumarno sendiri hanyalah lulusan SMA. Setiap kali pulang kampung, hal itu selalu didiskusikan dengan Wawan. Sumarno merasa mantap akan mundur dari kerja sekitar 6 bulan lagi setelah menerima THR. Dia juga banyak bertanya tentang usaha dagang pakaian yang menurutnya tak terlalu sulit dijalankan. Hari-hari berlalu dan Sumarno menjalani pekerjaan tanpa lagi ambisi karir yang berlebihan. Tekadnya semakin kuat dan Lebaran tinggal beberapa bulan lagi. Sampai di suatu malam, terjadilah sesuatu yang mengerikan lagi. Kali ini dia tak merasakan sulit tidur. Sekitar jam 9 malam, dia masuk ke kamar karena sudah mengantuk. Tak lama setelah mematikan lampu, dia pun terlelap. Tiba-tiba, Sumarno merasa di ruangan yang aneh. Tapi kali ini otaknya berhasil mengingat ini adalah ruangan yang pernah dimasukinya 2 kali. Lagi-lagi, posisi Sumarno sama. Duduk di sebuah kursi dan tangan serta kakinya terikat. Sekuat tenaga dia mencoba untuk melepaskan diri, tapi selalu gagal. Di tengah usahanya itu, terdengarlah langkah kaki yang berat menuju ke arahnya. Makin lama, suara itu semakin jelas dan semakin menakutkan. Dalam ketakutan tiada tara, otak Sumarno kembali bisa mengingat. Kejadian seperti ini sudah dia alami 2 kali. Sumarno pun menduga sebentar lagi akan ada makhluk tinggi besar yang masuk ke ruangan. Dan ternyata benar.
Setelah terdengar suara pintu ruangan didorong dari luar, masuklah sesosok makhluk tinggi besar. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Sumarno khawatir makhluk ini akan menyeret seseorang. Dan dugaannya benar lagi. Sosok menyeramkan itu terlihat menyeret seorang laki-laki. Tubuh Sumarno bergetar seketika. Apalagi ketika wajah laki-laki itu menghadap ke arahnya, ternyata itu adalah Wawan. Entah kekuatan dari mana, akhirnya Sumarno berhasil melepaskan ikatan di kursi. Walau ketakutan masih sangat besar, tapi dia berhasil mengangkat kursi itu dan melemparkannya ke arah sosok tinggi besar di hadapannya. Suasana pun menjadi sangat menegangkan. Makhluk itu terlihat sangat marah dan sepertinya akan menyerang Sumarno. Sementara itu, Wawan yang tadi tak bergerak tiba-tiba membuka matanya. Wawan pun bangkit dan membantu Sumarno. Terjadilah perkelahian 2 lawan 1. Tapi sayang, tenaga makhluk ini sama sekali bukanlah tandingan mereka berdua. Secara bersamaan, tangan kanan makhluk itu memukul Sumarno, sedangkan tangan kirinya memukul Wawan juga dengan sangat keras. Kedua sahabat itu pun tersungkur di sudut ruangan. Dalam kondisi keduanya tak berdaya, makhluk itu melangkah mendekat. Suara gigi-giginya yang beradu membuat situasi semakin mencekam. Wajahnya terlihat penuh kemarahan. Sumarno bisa mencium sesuatu yang mengerikan, yaitu aroma kematian yang semakin mendekat. Sumarno berniat bangkit, tapi tenaganya tak ada lagi. Begitu pula Wawan yang tersungkur tak jauh darinya. Makhluk itu lalu mengeluarkan suara yang menggelegar. Sumarno sadar ini adalah ancaman yang nyata. Tapi tiba-tiba muncullah sesosok lain yang entah dari mana asalnya. Dia adalah seorang laki-laki yang terlihat sangat tua. Lalu, Pak tua itu memukulkan sebuah tongkat yang dipegang dengan tangan kanan. Ajaib, makhluk menyeramkan mirip genderuwo itu jatuh terbanting. Tak lama kemudian, makhluk itu memejamkan matanya dan tidak bergerak lagi. Sepertinya makhluk itu sudah mati. Tanpa bicara apapun, kakek itu langsung melesat pergi. Sekilas Sumarno melihat wajahnya. Itu adalah Basudiro, salah satu tetangganya yang memang sangat tua. Begitu berusaha bangkit berdiri, Sumarno terbangun. Sekujur tubuhnya masih bergetar karena ketakutan. Dia melihat jam dinding di kamar, ternyata jam 10. Berarti belum lama dia tertidur. Kali ini kekhawatiran Sumarno sangat kuat. Akhirnya malam itu juga dia membuat keputusan penting. Dia berniat pulang kampung saat itu juga. Kejadian Pak Joko dan Pak Warsito masih terngiang di benaknya. Sumarno tak ingin terjadi apa-apa dengan Wawan sahabatnya. Sumarno pun segera cuci muka dan berkemas. Dia lalu berjalan ke kontrakan Pak Ahmad manajernya. Kebetulan Pak Ahmad tinggal tak jauh dari kontrakannya. Sesampai di sana, untungnya Pak Ahmad belum tidur. Sumarno lalu minta izin besok tak bisa masuk kerja karena ada urusan keluarga sangat mendadak. Pak Ahmad tak bertanya lebih detail
dan lalu Sumarno meminta agar izin kali ini dipotong dari hak hari cutinya. Syukurnya Pak Ahmad langsung mengizinkan. Mungkin karena wajah Sumarno terlihat sangat panik. Setelah mengucapkan terima kasih, Sumarno segera mencari ojek untuk mengantarnya ke terminal. Sesampai di sana, dia langsung mencari bis ke arah Semarang. Ternyata malam itu penumpang penuh sesak. Bis pertama sudah tak mungkin lagi dinaiki. Banyak penumpang yang sudah berdiri dan rasanya tak ada tempat lagi. Akhirnya Sumarno menunggu bis berikutnya. Begitu bis pertama tadi berjalan, Sumarno menangkap sesuatu yang aneh. Dari jarak yang makin menjauh, dia melihat seseorang melambaikan tangan padanya. Sekilas orang itu seperti Wawan, tapi tak terlalu jelas. Hanya saja firasat Sumarno sangat meyakini hal itu. Tak lama kemudian, Sumarno mendapat bis. Dia pun segera berlari masuk agar dapat tempat duduk. Untungnya dia berhasil dan lalu duduk dengan nyaman. Tapi pikirannya masih dihantui banyak kekhawatiran, terutama tentu saja tentang Wawan. Sepanjang perjalanan, Sumarno tak bisa tidur. Selain kedua orang tuanya, Wawan bisa dibilang adalah orang terdekat Sumarno. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak kecil dan sampai dewasa pun tetap sangat dekat. Pagi harinya, bis sampai di Semarang. Sumarno segera bergegas mencari ojek pulang. Sesampai di rumah, bapaknya sedang membersihkan halaman. Hal pertama yang ditanyakan Sumarno adalah tentang sahabatnya. "Pak, Wawan gak apa-apa kan?" Sang bapak terkejut, tapi untungnya menggeleng. "Memangnya kenapa?" tanya bapaknya. Kali ini Sumarno tak menjawab. Kemudian melempar tasnya ke dalam kamar dan bergegas lari ke rumah Wawan. Sesampai di sana, Wawan terlihat mencuci sepeda motornya. Dengan perasaan lega luar biasa, Sumarno pun berlari memeluk sang sahabat. Wawan bahkan sampai terhuyung. Lalu Sumarno diajaknya ke ruang tamu. Di sanalah Sumarno bercerita tentang mimpi aneh yang dialaminya tadi malam. Di sini kejutan terjadi. Ternyata Wawan juga mengalami mimpi yang mirip tadi malam. Dalam mimpi itu, dia merasa diserang oleh makhluk besar seperti genderuwo. Dan dalam mimpi itu, tiba-tiba Sumarno datang membantunya. Mereka berdua sempat dihajar oleh genderuwo itu sebelum akhirnya datanglah seorang kakek. Dan sama seperti Sumarno, Wawan menduga kakek itu adalah Mbah Sudiro. Ini benar-benar kebetulan yang aneh. Sumarno lalu mengusulkan untuk pergi ke rumah Mbah Sudiro saat itu juga. Wawan langsung setuju dan mereka berdua pun berboncengan ke sana. Ternyata Mbah Sudiro langsung menyambut. "Aku memang menunggu kalian berdua," ucap Mbah Sudiro dengan suara agak bergetar karena usia beliau yang sudah sepuh. Sumarno lalu meminta maaf karena sudah cukup lama tidak berkunjung. Seingatnya, sudah setahun lebih tidak mengunjungi beliau. Mbah Sudiro lalu mengangguk sambil tersenyum. Lalu keluarlah penjelasan panjang lebar yang terasa sebagai benang merah atas semua yang dialami Sumarno. Pertama, Mbah Sudiro mengaku bersahabat sangat baik dengan almarhum Mbah Samin, kakek Sumarno.
Kakekmu dulu terkenal sangat sakti. Dia juga sering membantu orang. Begitu ucap Basudiro mengawali ceritanya. Kemudian wajah Basudiro terlihat serius. Walau jarang keluar rumah dan tak pernah ikut tahlilan karena sudah terlalu tua, ternyata beliau mengikuti kejadian-kejadian aneh yang pernah menimpa kampung ini. Termasuk kematian Pak Joko dan Pak Warsito yang menggemparkan. Ternyata Basudiro adalah salah satu yang berpendapat bahwa mungkin itu memang adalah santet. Menurut penerawangan Basudiro, pemilik ilmu santet itu sangatlah kuat dan ilmunya bernama santet serat jiwo. Konon, ilmu yang dimiliki orang ini mempersyaratkan 7 korban. Setelah itu, tak perlu ada korban lagi dan kesaktiannya tetap terjaga. Wawan lalu keceplosan bertanya, "Maaf Bah, pelakunya orang mana?" Basudiro hanya tersenyum tipis dan terlihat tak berkenan menjawab. Beliau lalu mengalihkan topik. Kata Basudiro, walau tak ada hubungan keluarga dengan Basamin, tapi banyak yang bilang wajah mereka berdua sangat mirip. Karena teringat mimpi tadi malam, Sumarno pun bertanya, "Maaf Bah, apa yang tadi malam datang membantu kami itu jenengan?" Lagi-lagi, Basudiro tersenyum dan tidak berkenan menjawab. Beliau justru menekankan agar Wawan dan Sumarno berhati-hati. Menurut Basudiro, mereka berdua adalah pemuda-pemuda yang cukup sukses dan bisa membuat orang lain iri. Termasuk Wawan yang usahanya di pasar cukup berkembang. Menurut analisa Basudiro, hal itulah yang membuat Wawan menjadi sasaran. Tapi, insya Allah semuanya aman. Saya dibantu seseorang mengatasi masalah ini. Tapi sayang, Pak Joko dan Pak Warsito terlanjur jadi korban. Kalimat itu diucapkan dengan wajah sangat serius. Tentu saja, Wawan dan Sumarno tak berani berpikir bahwa Basudiro sedang berbohong. Dan lagi, sebagai orang paling tua di kampung, rasanya tak ada gunanya beliau berbohong. Sebelum mereka berdua pamit pulang, Basudiro menekankan lagi agar berhati-hati. Juga agar mereka berdua selalu lurus dalam bekerja dan tak lupa menjaga hubungan baik dengan Yang Maha Kuasa. Ibadahnya dijaga ya, ucap Basudiro yang dijawab dengan anggukan sopan Wawan dan Sumarno. Waktu berjalan kembali. Sejak saat itu, Sumarno tak pernah lagi mengalami mimpi yang aneh. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakannya pada Basudiro, yaitu tentang gambaran dalam mimpi di mana genderuwo itu sepertinya sudah mati. Tapi, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dia menduga Basudiro juga tak berkenan menjawab. Banyak hal yang akhirnya menjadi misteri. Tapi yang penting suasana menjadi aman. Setelah Lebaran, Sumarno benar-benar mengundurkan diri dari kantornya. Dengan berbekal sedikit tabungan, akhirnya dia juga membuka toko pakaian, tak jauh dari tempat Wawan berjualan. Syukurnya, usaha itu berkembang cukup baik. Saat ini, Wawan dan Sumarno sudah tua. Usaha toko pakaian milik Sumarno sekarang dikelola oleh anak tertuanya. Demikian pula Wawan, yang tokonya dikelola oleh anak sulungnya.
persahabatan mereka tetap terjalin sampai saat ini. Mbah Sudiro sendiri sudah meninggal sekitar 2 tahun setelah kejadian itu. Dan tak pernah ada lagi kematian warga yang aneh dan menimbulkan spekulasi tentang santet. Walau tak pernah diketahui apa memang yang dialami Pak Joko dan Pak Warsito adalah santet. Dan jika memang itu benar, siapa sebenarnya pelakunya? Tak jarang ketika Wawan dan Sumarno ngobrol, mereka masih membahas kejadian puluhan tahun lalu. Dan sampai di titik ini, mereka berdua selalu bersyukur bisa hidup dengan tenang sampai tua dan menikmati masa-masa indah bersama cucu. Biasanya, kedua sahabat itu masih sering bersama ketika sholat berjamaah di masjid. Kisah tentang santet serat jiwo tak pernah hilang dari ingatan Wawan dan Sumarno. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Santet Serat Jiwo. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.